Ngopi, ngobrol, isu penting. Halo teman-teman pendengar, selamat datang nih di podcast spesial Latsar CPNS-nya kelompok satu Ngopi, Ngobrol Isu Penting. Kali ini kita dari kelompok satu mau berbagi cerita dan pengalaman serta pemahaman yang kita dapatkan selama 5 hari mengikuti agenda satu Latsar nih. Sebelum kita mulai, pantun dulu kali ya, soalnya ini udah trademarknya Kementerian PU banget nih, tolong cakapnya ya. Ubur-ubur ikan lele, Cakep. kelompok satu mau sharing nilai. Ya, silakan kepada Mas Hendra, Mbak Dina, dan Mbak Alvin ya sebagai pembuka nih berbagi pengalaman tentang Latsar hari pertama. Oke, baik. Hari pertama ada penjelasan singkat terkait muatan teknis substansi lembaga oleh Ibu Alis. Dilanjutkan ada overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dibawakan oleh Bapak Widianto. Lalu juga ada kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan nilai-nilai ASN oleh Bapak Rudi Ridwan. Dan yang terakhir ada materi dinamika kelompok yang dibawakan oleh Bapak Sigit Kerstanto. Nah, dinamika kelompok itu sendiri merupakan proses interaksi dan perubahan yang terjadi dalam sebuah kelompok meliputi perilaku, hubungan, dan interaksi antara anggota kelompok serta pengaruhnya terhadap tujuan kelompok. Nah, dari kegiatan tersebut pasti ada tujuannya dong. Coba minta tolong siapa yang bisa menjelaskan? Jadi gini, jadi tujuan dari dinamika itu ada 5. Yang pertama, refleksi diri. Kenapa? Karena untuk merefleksikan perjalanan hidupnya, baik dari pengalaman masa lalu, tantangan, maupun keberhasilan dengan simbiolisasi aliran sungai. Yang kedua, yaitu tentang pemahaman identitas, dengan memberikan kesempatan untuk memahami jati diri dan pengalaman penting yang membentuk diri sendiri. Yang ketiga, ada meningkatkan keterbukaan, melatih keterampilan berbagai pengalaman pribadi dalam suasana aman dan mendukung, sehingga tumbuh kepercayaan. Yang keempat, ada penguatan empati, menumbuhkan rasa saling menghargai dan empati antar anggota kelompok dengan memahami latar belakang dan perjalanan. Dan yang terakhir nih, yang kelima, membangun kebersamaan, proses saling mendengarkan dan menghargai akan memberikan pengalaman unik bagi diri sendiri. Selanjutnya adalah output. Setelah mengetahui definisi dan tujuan dari dinamika kelompok, kita ditugaskan untuk membuat River of Life. Apa sih itu River of Life? River of Life merupakan metafora yang menggambarkan kehidupan manusia seperti sebuah sungai yang terus mengalir. Dari River of Life tersebut, kami membuat alur perjalanan kita sebagai seorang CPNS sampai di titik mengikuti proses latsar ini. Dari tugas yang diberi ini, bisa disimpulkan bahwa materi pada hari pertama ingin menunjukkan bahwa jika kita sebagai individu saling bekerja sama melalui komunikasi dan kolaborasi, maka kita akan terus mengalir lebih jauh seperti halnya sungai. Jadi, sebagai CPNS, kita diharapkan untuk menyadari bahwa kita semua bagian dari satu sungai besar yang dapat membuat Kementerian PU makin baik dan pastinya makin kuat. Apa sih materi kedua? Jadi, pada hari kedua minggu lalu, kita udah belajar tentang wawasan kebangsaan seperti sejarah dan ideologi negara, semangat kebangsaan, hingga cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, tentu kita akan menemui tantangan kebangsaan. Tantangan ini juga berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan bentuk kerelaan berkorban yang dilandasi dengan kecintaan terhadap NKRI untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perlu diingat bahwa dasar bela negara itu ada 5, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Lalu, apa sih tujuannya? Berdasarkan definisi yang sudah kita ketahui, tujuan dari pemahaman akan materi hari kedua adalah ingin menekankan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara bagi kita ASN Kementerian PU, karena kedua hal tersebut bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus menjadi nilai yang melekat dalam setiap pekerjaan di mana dapat memperkuat fondasi bangsa. Dengan ini, setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian memperkuat ketahanan bangsa, serta meningkatkan kepercayaan publik. Outputnya adalah Nah, output yang didapat dari hari kedua ini
yaitu setelah kita mengetahui tentang wawasan kebangsaan dimulai dari sejarah negara, dasar ideologi, serta bagaimana bentuk implementasinya dalam kesiapsiagaan bela negara, kita mendapatkan tugas individu pembuatan poster digital ASN turut bela negara, dan juga tugas kelompok pembuatan podcast learning journal, tantangan kebangsaan masa kini dengan isu terkini yaitu kampanye kabur aja dulu. Nah, dari semua ini terasa sekali ya, kita mendapatkan perubahan pola pikir. Kita belajar melihat situasi dengan kacamata kepentingan kebangsaan nih, bukan sekedar kepentingan pribadi. Belajar juga bahwa nasionalisme bisa muncul di momen-momen tak terduga, bahkan di tengah kampanye yang judulnya provokatif sekalipun. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa dengan menjadi CPNS berarti kita memegang amanah. Amanah untuk menjaga nilai kebangsaan di setiap keputusan kecil, di setiap pelayanan yang kita berikan. Secara ringkas ini, output utamanya sebenarnya terbentuknya ASN Kementerian PU yang memahami nilai kebangsaan, memiliki sikap bela negara, mampu mengimplementasikannya dalam tugas, dan menghasilkan karya nyata yang mendukung penguatan persatuan dan pelayanan publik. Nah, lanjut nih. Untuk hari ketiga, boleh nih, Mas Tio minta tolong. Bahas apa? Nah, untuk hari ketiga kita pada Latsar kemarin membahas mengenai isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Apa sih definisi dari isu kontemporer itu? Isu kontemporer adalah berbagai permasalahan atau topik yang relevan dan sedang hangat diperbincangkan pada saat ini, karena dampak dan perkembangannya mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Isu-isu ini sering bersifat kompleks, saling berkaitan, dan terus berubah seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi. Isu kontemporer mencakup hal-hal yang menuntut kita untuk bisa beradaptasi dan berinovasi. Ini bisa berupa tantangan baru, seperti dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur, kebutuhan akan teknologi konstruksi yang lebih ramah lingkungan, atau tuntutan masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek. Memahami isu kontemporer berarti kita harus peka terhadap perkembangan zaman dan siap untuk mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga bisa berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas. Terus apa sih tujuan kita memahami isu kontemporer ini? Tujuan utama kita dari mengidentifikasi dan memahami isu-isu ini adalah untuk membangun kesadaran publik, mendorong tindakan yang nyata, dan merumuskan solusi yang efektif atas setiap permasalahan yang ada. Dengan demikian, masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait bisa bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan perubahan positif dan memastikan bahwa bangsa Indonesia dapat beradaptasi serta berkembang di tengah kompleksitas permasalahan masa kini dan masa depan. Nah, untuk output dari isu kontemporer ini apa?
Oke, dari penjelasan tentang algoritma kebangsaan yang telah diutarakan Mbak Aisyah sebelumnya, kita perlu tahu juga sih, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran modul tersebut. Nah, jadi algoritma kebangsaan bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama kita sebagai generasi muda melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Jadi, di dalam algoritma kebangsaan terdapat beberapa nilai yang perlu kita pahami dan tingkatkan, meliputi yang pertama keadilan, yang kedua gotong royong, ketiga inklusivitas, keempat integritas, dan yang terakhir adalah kepeloporan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang tujuan algoritma kebangsaan yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan untuk output yang bisa dijelaskan oleh Mbak Arin, silahkan. Ya, untuk outputnya pertama kita pikir ini hanya pelatihan teori kebangsaan aja ya, tapi ternyata outputnya justru sangat relevan dengan bagaimana kita sebagai PNS untuk dapat bersikap dalam menghadapi isu-isu kebangsaan yang muncul belakangan ini. Pelatihan ini bukan cuma soal menambah pengetahuan, tapi membentuk sikap dan cara pandang kita sebagai CPNS. Outputnya pada materi kali ini adalah kita bisa belajar mengenai 4 konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat ini bukan sekedar hafalan untuk ujian, ia sebenarnya adalah panduan hidup. Misalkan, ini juga bisa dikaitkan dengan core value kita nih sebagai ASN nantinya. Contoh ya, nilai akuntabel dan loyal yang ada di core value ASN berakhlak itu sebenarnya hidup di dalam semangat Pancasila. Karena apa? Bekerja dengan integritas dan setia melayani bangsa. Kemudian, konsep algoritma kebangsaan benar-benar bisa membuka mata dari sekedar tahu menjadi sadar, lalu peduli, hingga akhirnya bertindak. Bela negara ternyata bisa dimulai dari hal sederhana, kayak disiplin waktu, melayani tanpa diskriminasi, menjaga persatuan di lingkungan kerja, dan semua itu bisa dikaitkan dengan wujud nilai harmonis dan adaptif, yaitu menghargai keberagaman dan siap menghadapi perubahan. Nah, yang paling berkesan nih, setiap ada tugas kreatif, karena kita membuat video, poster, karya seni, sampai podcast. Dan mengajarkan kita bahwa pesan kebangsaan itu bisa kok dikemas menarik, relevan, sesuai dengan generasi kita, dan yang paling penting berdampak. Disinilah kita belajar tentang nilai kolaboratif dan juga kompeten. Belajar bersama-sama, berkarya bersama, dan juga semua itu untuk tujuan yang lebih besar. Dan dari semua yang sudah dijalani, pelajaran terbesarnya adalah menjaga nilai kebangsaan itu dimulai dari diri sendiri, dari langkah kecil tetapi dilakukan konsisten setiap hari. Nah, kita beralih ya untuk di hari kelima, ada apa sih Mas Adit? Boleh dijelasin? Jadi di hari kelima kita mempelajari mengenai teknik analisis isu. Apa sih definisi dari teknik analisis itu yang sudah kita pelajari? Merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mendalami, sekaligus mencari alternatif penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang muncul di lingkungan kita. Melalui analisis isu, kita dilatih untuk lebih peka dalam melihat permasalahan, baik memilah mana isu yang paling penting dan besar, serta menelaah akar masalahnya dengan pendekatan yang kritis dan analitik. Tidak hanya itu, kita juga diajak untuk mengembangkan kemampuan problem solving, sehingga dari setiap isu yang ada, kita bisa menawarkan solusi yang tepat, efektif, dan bermanfaat bagi instansi maupun masyarakat. Sedangkan tujuan dari teknik analisis itu isu yang sebenarnya adalah yang pertama, kita diajak untuk memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis bisa mempengaruhi pekerjaan kita sehari-hari. Yang kedua, kita belajar mengenai isu-isu strategis yang sedang berkembang di sekitar kita, baik di instansi maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, kita berlatih menggunakan teknik analisis dengan berpikir kritis supaya bisa menemukan akar masalah sekaligus solusi yang tepat. Nah, untuk outputnya, saya minta Mbak Dina untuk mempelajari atau menjelaskan mengenai materi dari teknik analisis isu yang telah kita pelajari. Silakan Mbak Dina. Jadi, pembelajaran analisis isu ini kita bisa pahami bagaimana tahapan penyelesaian isu seperti identifikasi dan deskripsi isu, memilah atau menepis isu, mendalami atau analisis isu, dan juga alternatif penyelesaian. Kunci dalam menyusun analisis isu itu, yang pertama ada environmental scanning, yaitu seperti kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan. Yang kedua ada problem solving, dan yang ketiga ada analytical thinking. Ada berbagai metode yang bisa digunakan seperti APKL atau aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan.
Dan juga ada teknik USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Proses analisis pun juga beragam seperti problem tree fish dan fishbone diagram. Dalam praktiknya, seperti tugas kelompok kita tadi pagi dalam membuat analisis isu tentang RC Paris. Nah, Nah, teman-teman, itulah rangkaian cerita dan refleksi dari kami kelompok 1 selama 5 hari mengikuti Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Dari materi wawasan kebangsaan, bela negara, isu strategis, sampai pembinaan sikap perilaku, kami belajar bahwa ASN menjadi ASN bukan sekedar status pekerjaan, tapi sebuah amanah dan juga tanggung jawab. Ilmu, pengalaman, dan kesadaran yang kami dapatkan dari pembelajaran 5 hari ini akan terus kami bawa dalam perjalanan pengabdian sebagai CPNS. Kami percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu dimulai dari kita hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast ini. Semoga cerita kami bisa memberi inspirasi, semangat, dan juga pengingat bahwa mengabdi pada negeri adalah panggilan yang mulia. Kita akhiri ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya ya, Le. Sampai jumpa lagi. Bye.